Boleh dikasih tahu juga nih tips untuk ayah bunda agar kita semua bisa terhindar dari toxic parents. Silakan Kak Resti. Eh, yang pertama harus dipahami. Ini sebenarnya basic untuk ayah bunda pahami bahwa memahami bahwa ayah bunda dan anak itu sama-sama manusia. Manusia itu fitrahnya itu adalah dinamis ya. Jadi maksudnya ya dia tuh akan terus berkembang seiring berjalannya usia. Jadi kayak pengaruhnya tuh banyak, dipengaruhi sama biologis, memang di dalam diri, psikologis, memang dari kedewasaan, dari pemacaran gitu, sosial, dari lingkungan masyarakat, dan juga mungkin beberapa dari spiritual gitu, secara agama, secara cultural, dan lain sebagainya. Itu yang akan memang mempengaruhi manusia, dan manusia itu pasti berkembang. Mungkin hari ini kakak yang hari ini yang besok tuh pasti ada bedanya gitu. Begitu juga dengan anak. Apalagi kalau anak itu perkembangannya cepat banget gitu. Jadi anak itu per 6 bulan itu, terutama anak-anak kecil ya, yang benar-benar di bawah 5 tahun, per 6 bulan itu growth spurtnya itu cepat banget, perkembangan itu cepat banget kayak gitu. Itu yang harus 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 disadari bahwa ya kita semua manusia. Orang tua tidak tahu, tidak punya pengetahuan tentang anak, dan anak juga sama, nggak tahu sebenarnya bagaimana sih cara dia hidup di dunia ini kayak gitu. Jadi itu jadi base-nya tuh sama. Jadi punya level kesadaran yang sama. Ketika sudah tahu bahwa kita itu dengan anak itu sama-sama manusia, kita nih mulai kita mulai naik ke level berikutnya, yaitu adalah kita tahu sebenarnya kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Jadi kebutuhan orang tua itu apa sih? Kebutuhan untuk anak itu apa sih? Gitu. Jadi karena udah tahu ya, ini base-nya itu sama. Jadi oke, sekarang kita kebutuhannya itu apa? Orang tua ini tuh butuh apa? Oke, mungkin pasti orang tua kan punya value sendiri yang ingin diajarkan. Oh ya, aku tuh ingin anakku misalnya cerdas secara emosional. Jadi misalnya dia bisa mengatur emosinya, nah gitu. Nah, anak ini juga akhirnya, jadi kita akan membuat anak ini, kita akan melatih atau menstimulasi anak ini untuk bisa pandai mengendalikan emosi atau mengelola emosi. Tapi kita juga harus lihat, oke, kebutuhan anak ini apa gitu. Sebenarnya dia tuh punya karakteristik seperti apa sih? Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi benar-benar di situ kan jadi ajang bekerja sama ya antara orang tua juga dengan anak. Nah, bagaimana sih untuk akhirnya tahu kebutuhan-kebutuhan anak itu seperti apa? Kita harus lihat, mungkin kalau ayah bunda yang sering baca-baca atau juga lihat di IG-nya dunia parenting ini, kayak tahu soal namanya milestone perkembangan atau tahapan-tahapan perkembangan pada anak. Nah, jadi misalnya anak 2 tahun kebutuhannya apa sih? Kebutuhan utamanya misalnya untuk dia bisa menjalin relasi sama temannya, atau misalnya dia untuk bisa mengucapkan kata-kata dalam misalnya 200 kata gitu, misalnya 2 tahun tuh 200 kata misalnya itu. Jadi kan kita akan bantu di situ. Jadi kita tidak akan memaksakan kayak, oh ya kamu harus bisa 5.000 kata, ya enggak juga, karena memang kebutuhan dia mungkin baru sampai memahami atau tahu doang 2.000 kata gitu. Jadi 200 kata misalnya gitu. Jadi nanti dari situ kita akan kasih stimulus-stimulus yang memang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan anak. Kalau ternyata stimulus yang kita berikan itu melebihi kebutuhan anak, dan selama anak itu merasa enjoy, ya nggak masalah gitu. Itu kan jadinya jadi poin tambahan aja. Atau misalnya kayak, oh, kebutuhan anak umur misalnya kelas 1 SD ya, dia mulai perlu waktu nih untuk sama teman-temannya. Oh, kita kasih misalnya kayak gimana, kayak misalnya kita kasih waktu dia untuk main sama teman-temannya, atau misalnya untuk play date sama teman-temannya kayak gitu. Jadi benar-benar tapi tetap orang tua itu membuka ruang juga bahwa kamu kalau ada apa-apa ya bisa cerita juga sama orang tua kayak gitu. Jadi itu intinya tuh kayak win-win solution gitu. Nah, yang terakhir ini yang paling sering lupa adalah biasanya kan uh, yang mungkin mengurus anak, meskipun memang tidak selalu ya gitu, biasanya ibu tuh paling tahu banget sebenarnya perkembangan anak itu seperti apa, kalau mau ibu bekerja atau tidak bekerja, tapi biasanya ibu itu jauh lebih tahu tentang anak ini dari ayah. Nah, kadang mungkin sering dilihat ya, kayak ibunya tuh mungkin anaknya bilang kayak, ibu tuh galak banget, sementara kalau papa tuh kayak malaikat banget gitu. Nah, ibu kita fungsinya bekerja sama juga dengan pasangan gitu, bahwa
ya bisa jadi sebenarnya orang ya ibunya itu marah karena mungkin dia melihat sesuatu yang kayak ya mungkin tidak seharus atau mungkin menurut ibu itu salah, tapi mungkin ayah tuh ya hanya melihat proses marah-marahnya aja gitu. Jadi kan akhirnya mungkin jadi kayak kurang kerja sama di situ. Nah, jadi perlulah akhirnya kerja sama juga antara ayah dengan ibunya itu untuk sama-sama tahu bagaimana sih atau hal-hal apa aja indikator-indikator apa aja ingin ingin diajarkan pada anak supaya memang bisa apa ya bisa membesarkan anak sesuai dengan yang harapan orang tua seperti apa gitu Kak. Baik, baik, oke, 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 baik, luar biasa penjelasan dari beliau nih Kak Resti Nurhimawati. Nah, saya ingatkan lagi bagi ayah bunda yang ingin bertanya bisa dimasukkan di kolom pertanyaan dan juga di TikTok silakan sampaikan di apa komentar juga ya. Ini ada yang bertanya juga nih. Kita masuk ke sesi pertanyaan ya, Kak ya. Oke. Oke, ini di TikTok ada yang bertanya dari Kak Keke ini, Bunda Keke. Tanya Kak,